Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mulaikan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di ibadah minggu pagi hari ini dapat kita baca dari kitab Amsal 3 ayat 13 hingga 14. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga.
Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kepada kita yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak kepada Dia. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengan berdiri bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 10 hingga 11. Demikian firman Allah. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah.
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Saudaraku, sambil kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Allah lewat pemberitaan dan perenungannya di ibadah minggu saat ini, kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari anak Pelkat PT Bukit Harapan Surabaya, anak Mei. Disilahkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, dengan penuh sukacita kita datang membawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa. Saudaraku, mari kita berdoa. Dengan syukur kami datang kepadamu ya Allah, karena kami sadar betul Engkau baik atas kami. Di dalam kebaikan-Mu, Engkau tidak memperhitungkan salah dan dosa kami. Kami tetap layak bagi-Mu, khususnya untuk menerima firman-Mu. Doa kami Tuhan Yesus, jadikan firman ini semangat baru bagi kami untuk setia kepadamu di dalam segala perkara hidup kami,
demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, dengan sukacita mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab bagi kita pada minggu hari ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitipkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di perenungan ibadah minggu pagi hari ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Kita sudah sama membaca bagian Alkitab dari kitab Amsal 3 ayat 13 hingga 20 dengan tema renungan yang disampaikan secara sinodal, yaitu spiritual era digital. Saudaraku, saya sangat percaya kita semua sangat mensupport, sangat mendukung akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita sadar betul manusia sangat membutuhkan apa yang namanya teknologi. Karena dengan adanya teknologi yang semakin canggih, katakan demikian, dalam banyak hal manusia bisa mengcover hidupnya. Karena kemajuan teknologi seringkali memberikan harapan-harapan bagi manusia untuk bisa terjawab kebutuhan di dalam dia menjalani hidup ini. Nah, saudaraku,
Saya pikir kita sepakat dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa teknologi sangat berarti bagi manusia, sehingga tidak sedikit kemudian orang mulai memacu diri, belajar mengikuti perkembangan yang ada, berusaha untuk tidak gaptek, karena menurutnya ketika dia mampu menggunakan semua aplikasi yang ada, maka itu akan menjadi sebuah harapan besar darinya untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Biasa kita dengar dengan istilah yang dipakai oleh orang-orang modern saat ini, tanya saja kepada Mbak Google. Sehingga orang mengaminkan bahwa Mbak Google itu jawaban yang bisa memuaskan keinginan kita untuk menjawab persoalan apapun yang ada di kehidupan ini. Nah, saudaraku, saya pikir ini menarik untuk kita renungkan. Kenapa seperti tema khotbah kita berkata spiritual era digital, artinya kita bangun iman kita dalam kekuatan teknologi yang semakin hari semakin maju, semakin berkembang. Artinya iman kita atau kepercayaan kita di dalam mencapai sesuatu kita letakkan kepada teknologi itu tadi. Nah, tanpa kita sadari, saudaraku, kita sudah menduakan Tuhan. Kenapa? Karena berbicara spiritual, berbicara tentang iman, itu hanya kepada Allah. Artinya Allah lebih tinggi daripada teknologi. Sehingga spiritual kita bukan kita tujukan kepada teknologi, tapi kepada Allah. Supaya tema kita ini tidak menjebak kita untuk membangun kepercayaan kita hanya kepada teknologi digital. Tapi spiritual kita atau kepercayaan kita atau iman kita itu kita berikan kepada Allah. Karena tidak ada dalam hidup ini, mau di buku apapun yang lahir dari paradigma apapun yang mengatakan digital atau teknologi membaharui Injil, tidak. Tapi Injil yang ditempatkan untuk membaharui teknologi dan pengetahuan. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Artinya Allah lebih kuat daripada teknologi. Canggih apapun teknologi itu, dia tidak bisa menyamai Allah. Karena teknologi itu adalah bagian buatan tangan Allah. Kita ingat, saudaraku, secanggih apapun di zaman sekarang, sespektakuler seperti apapun orang menghasilkan sesuatu atau melakukan sesuatu, di zaman Israel masa lalu mereka lebih canggih, bisa membangun menara Babel setinggi langit. Tapi kita lihat di sana, Allah merobohkan menara itu ketika mereka mulai menyombongkan diri, membanggakan diri bahwa mereka bisa melakukan hal yang besar, hal yang spektakuler. Allah tidak mau.
diduakan. Dia yang harus disembah dan dikedepankan. Jadi saudaraku, saya pikir baik untuk kita renungkan ini. Artinya, kendati pun kita mengikuti perkembangan teknologi dengan segala kemajuannya, sah-sah saja. Tapi bukan berarti soal spiritual kita letakkan kepada teknologi. Kita jadikan teknologi Tuhan kita. Kita imani dia jawaban dalam seluruh harapan kita, tidak. Tapi tetap Allah dan Allah yang kita sembah, yang kita akui, yang bisa menjawab seluruh keinginan kita. Karena memang saudaraku, Allah yang menentukan hidup kita, bukan teknologi. Secanggih apapun teknologi, dia tidak bisa menambah nafas kita. Tidak. Allah yang menentukan kapan, di mana, bila mana kita akan mati. Dan teknologi tidak bisa menentukan bagi kita masuk sorga atau tidak, tapi Allah. Jadi jangan terjebak dengan teknologi yang serba maju ini, sangat canggih ini, lalu kita pertuhankan dia. Spiritual kita, iman kita letakkan kepada dia. Dengan bahasa tanya saja Pak Google, dia pasti bisa jawab. Jangan, kembali tanyakan kepada Allah. Hal sederhana saja saudaraku. Dengan perkembangan digitalisasi ini, teknologi ini, manusia sudah enggan untuk menenteng Alkitab. Semua ada di dalam HP, laptop, dan sebagainya. Ini hal yang kecil tapi sangat mendukakan hati Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh menyimpan Alkitab di dalam HP. Sah-sah saja, silakan. Tapi tetap ini menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita saudaraku. Karena ini adalah firman Allah. Saya tidak tahu, mohon maaf saja. Di samping Alkitab mungkin ada gambar-gambar yang lain. Ada film-film yang lain. Kita tempatkan Alkitab dalam satu wadah yang sama. Kita sejejarkan dia di sana. Kasihan. Tanpa kita sadari kita sudah melukai hati Tuhan. Bahkan sekarang saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah enggan untuk pakai Alkitab. Dengan bangganya buka laptop di atas mimbar, Pak. Dan seterusnya. Lalu mulai berbicara tentang firman Allah, tapi tidak membaca Alkitab. Hal kecil, tapi mari kita renungkan. Jangan kita katakan, iyalah sekarang kan sudah zamannya. Yang salahkan zaman berkembang itu siapa? Tidak ada. Tapi bukan berarti karena zaman berkembang kita lupakan apa yang menjadi dasar kita. Buku yang Tuhan berikan, buku, kitab suci yang Tuhan berikan. Apa juga masalahnya kalau kita bawa Alkitab di mimbar, lalu kemudian kita buka dan kita sampaikan firman Allah kepada jemaat? Apakah dengan tenteng Alkitab kemudian tangan kita akan patah? Apakah ini beban yang sangat berat sehingga kita enggan untuk mengangkatnya? Mari kita renungkan saudaraku, supaya digital atau teknologi bukanlah kekuatan spiritual kita, tapi kekuatan spiritual kita adalah Allah. Jadi sebenarnya tema khotbah kita ini hanya sarana koreksi, introspeksi. Betulkah spiritual kita, iman kita itu adalah digital atau teknologi? Mari kita katakan sama-sama, bukan. Spiritualku, imanku kepada Allah. Amin. Nah, bagaimana caranya saudaraku kemudian kita terhindar dari kondisi ini? Artinya kita tidak mempertuhan
digital, teknologi. Firman Tuhan katakan dalam bacaan kita di ayat 13 dibilang begini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudaraku, kalau kita punya emas, kalau kita punya perak dan seterusnya, harta dan seterusnya, rasanya hidup ini enak banget ya. Kita betul-betul menjadi manusia yang secara sosial terhormat. Kalau kita udah pakai emas ya dan seterusnya, rasanya derajat kita tinggi banget, kita terhormat. Dikatakan dalam bacaan kita, melebihi dari itu, kalau saudara dan saya memiliki hikmat Allah, mengimani Allah. Jadi jangan bangga ketika kita bisa mengoperasikan laptop yang harganya sampai ratusan juta, bisa mengakses semua aplikasi yang dibutuhkan. Jangan bangga saudaraku. Berapa lama alat itu bisa membantu kita? Ada batasnya. Berapa lama keinginan kita terbantukan atau terjawab oleh Mbah Google? Ada batasnya. Tapi kalau berbicara Allah saudaraku, dia kekal, dia abadi, tidak terbatas. Makanya dikatakan dalam bacaan kita ayat 13 dan 14, kalau kita punya hikmat dari Allah atau kita mengimani Allah, kekayaan kita melebihi dari emas dan perak. Artinya kita lebih berbahagia ketika kita ada bersama dengan Tuhan ketimbang kita mengandalkan teknologi. Saya pikir ini baik saudaraku. Sekali lagi, bukan berarti kita abaikan teknologi, tidak. Silakan kita akses itu. Silakan kita belajar untuk bisa menguasai itu. Tapi bukan berarti semua kebutuhan kita tanya ke situ. Seakan-akan dia yang bisa menjawab kita. Tanya kepada Tuhan. Tuhan sudah bilang, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi jangan kita mempertuhan teknologi. Saya ambil contoh saudaraku, ya. Kalau kita ibadah, selalu kita gunakan LCD untuk menayangkan ya tata ibadah kita, entah lagu, doa dan seterusnya. Bisa dibayangkan gak? Sembari kita mengandalkan dia untuk bisa memuaskan keinginan kita, mengikuti liturgi dengan baik, tiba-tiba lampu mati. Ada yang yakin lampu tidak akan mati-mati? Kita akan kewalahan. Kita tidak bisa bernyanyi lagi karena sudah tidak nampak di layar. Kita butuhkan Alkitab, kita butuhkan kidung jemaat yang tidak akan pernah membuat kita kewalahan. Mau lampu mati, mau apa, tetap kita bisa melihatnya. Saya ingat satu mantan ketua majelis sinode kita, Pendeta Buungan, pada kejadian di sidang sinode tahun 2010. Pada waktu itu kita membuat acara persidangan pemilihan fungsionaris majelis sinode yang baru ya di Hotel Sultan Jakarta, hotel paling besar. Dan di situ GPIB menggunakan teknologi yang sangat canggih. Semua diakses dengan teknologi komputerisasi dan seterusnya.
Setelah di setel begitu rupa dengan semangat 45, kita yakin bahwa semua akan terkontrol dengan baik dari A sampai Z. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika hari H tiba, itu error. Panik, gelisah, dana sudah keluar dan seterusnya, kembali ke manual. Dan di situ beliau katakan, jangan kita mengandalkan 100% teknologi. Andalkan Tuhan. Bukan kita meremehkan teknologi. Dia baik untuk kita. Tapi jangan karena ada teknologi kita lupakan Tuhan. Amin. Karena pada akhirnya Tuhan yang menentukan hidup kita. Tuhan jawaban bagi kita untuk masuk surga, bukan teknologi. Malah kalau kita tidak mempergunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, cepat atau lambat kita akan terjebak di dalamnya. Banyak orang yang akses perkembangan teknologi justru berakhir di penjara, karena di sana ada chattingan yang menyindir, menfitnah, memojokkan, istilah kata menyebarkan isu bohong, ya, sehingga banyak orang, bahkan warga gereja, banyak digiring ke hal-hal yang tidak mengenakan. Terlalu larut dengan teknologi. Dari pagi sampai mau tidur di depan laptop terus, tidak pernah berhenti dan seterusnya, sehingga untuk baca Alkitab, untuk berdoa itu sudah tidak punya waktu. Dia akses terus perkembangan yang ada. Dia pikir dengan demikian dia tidak ketinggalan, dia tidak kuper, dia tetap menjadi orang yang modern dan seterusnya. Berapa lama saudaraku kita bertahan di situ? Kalau mata juga terus di laptop ya sakit juga. Mata ini bahkan badan terganggu, kesehatan tidak baik jadinya. Karena ada radiasi ya dari sana, lalu kemudian mempengaruhi kondisi tubuh kita. Kita butuh Tuhan saudaraku. Jadi spiritual kita bukan kepada digital seperti tema kita, tapi spiritual kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Minta hikmat dari Tuhan. Supaya kalau kita punya hikmat, saya percaya kita tidak lupakan Tuhan. Mau semaju apapun teknologi ini, kita tidak lupakan Tuhan. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan saudaraku. Dialah jawaban terakhir hidup kita, yaitu sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana tetap setia kepadamu, percaya kepadamu, dan mengimani Engkau sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga di masa-masa di mana kami mengalami perkembangan kemajuan teknologi yang begitu canggih, tidak kemudian kami melupakan Engkau. Karena dalam perkembangan atau kemajuan teknologi ini, kami merasa harapan, keinginan kami banyak bisa terjawab di sana dengan mengakses Mbah Google. Tapi kami tetap menyadari bahwa Mbah Google bukan Tuhan kami. Dia hanyalah salah satu fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kami untuk bisa membantu kami mengakses kehidupan ini. Sehingga kami tetap kembali kepadamu Tuhan sebagai Allah, di mana kami memohon berkat yang kami aminkan. Berkat-Mu itulah yang sempurna untuk kami. Karena Engkau sendiri adalah Allah yang pecemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Dan Engkau selalu setia kepada setiap mereka yang setia kepadamu. Karena itu ya Allah di sorga, sembari kami menikmati perkembangan teknologi dengan kemajuan-kemajuan yang ada di dalamnya, kami juga akan selalu memberi ruang dan waktu untuk bergaul akrab dengan Tuhan lewat persekutuan ibadah, baik dalam rumah tangga, keluarga, atau dimanapun kami berada. Karena hanya dengan bersama Tuhan kami akan memperoleh hikmat Allah yang akan menjadikan kami berpengetahuan. Bahkan kami akan memiliki kekayaan lebih daripada emas dan perak. Karena hikmat Allah adalah jalan bagi kami menuju sorga. Dan sorga adalah bentuk kekayaan sempurna dalam konteks kehidupan dunia dan akhirat. Kami mohon, kami tetap berpegang kepadamu ya Allah, karena kami sadar betul Engkaulah jawaban akhir dari hidup kami, karena kami semua ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami datang berdoa untuk kehidupan bangsa dengan pemerintah yang ada di dalamnya di muka bumi ini. Tuhan, Engkau tolong setiap pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya pemerintah bangsa kami Indonesia, agar dalam bersama dengan Tuhan mereka mampu menggiring seluruh umat manusia, rakyat di setiap negara, untuk melihat fenomena yang ada, virus corona, benar-benar dalam kekuatan iman, sehingga mereka selalu berada dalam kolaborasi yang bersinergi untuk memberantas penyebaran virus corona demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terus berdoa dan setia melayani Engkau di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, benar-benar diberikan hikmat, akal budi pengertian, kesehatan jasmani, agar jauh dari virus corona, bersama dengan rumah tangga dan keluarga masing-masing demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan seluruh umat manusia, khususnya manusia Indonesia, agar dalam pertolongan Tuhan kami benar-benar dapat mengatasi penyebaran virus corona dengan mengikuti protokol pemerintah, dan tentunya dengan tetap berhikmat dan beriman di dalam Yesus Kristus.
para medis yang terus berjuang untuk menyembuhkan pasien corona. Berkati mereka agar dalam pekerjaan mulia ini mereka tidak terpapar atau terjangkit dengan pasien virus corona, sehingga dokter, suster, jurawat boleh kembali ke rumah masing-masing, berjumpa dengan keluarga tercinta, tetap dengan sehat, sukacita, karena berkat Tuhan menyertai mereka. Ya Allah di sorga, kami datang berdoa secara khusus untuk gereja kami GPIB Bukit Harapan Surabaya. Engkau tahu ya Allah apa yang kami butuhkan di dalam upaya menyelesaikan renovasi pembangunan rumah-Mu ini yang sedang dikerjakan oleh para tukang dan dimanage oleh panitia. Mari Tuhan, Engkau semangati semua kami, pihak-pihak terkait di dalamnya, agar dengan kekuatan bersinergi kami dapat menyelesaikan proses pembangunan ini. Harapan kami biarlah Tuhan kabulkan pada bulan Desember, kami sudah boleh tempati dengan sukacita untuk menikmati Natal di tempat yang baru yang diperbaiki saat ini Tuhan. Karena itu kami mohon ya Allah di sorga, semangati seluruh jemaat dari yang paling tua sampai yang paling kecil, apapun keadaan ekonominya, masing-masing bahu-membahu, sedikit atau banyak Tuhan yang sempurnakan. Dan kami yakini itulah yang menjadi kekuatan kami untuk menyelesaikan proses pembangunan ini. Jangan biarkan kami satu dengan yang lain tinggal dengan bantah-membantah, tapi bagaimana kami proaktif untuk bersinergi di dalam pengumpulan dana untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Dan kami aminkan siapapun yang terlibat dalam jumlah besar atau kecil kontribusinya, kami aminkan sepanjang itu dilakukan dengan ketulusan, kejujuran, keikhlasan, tanpa pamrih, maka hidup mereka diberkati oleh-Mu. Karena setiap mereka yang berjerih lelah untuk memperbaiki rumah Tuhan, maka Tuhan pun tidak berdiam untuk turut bekerja atas hidup mereka. Karena orang-orang yang selalu peduli akan kepentingan Tuhan, maka Tuhan juga akan peduli akan kepentingannya. Maka semua akan menjadi baik dalam kehidupan di muka bumi ini, dan akan kelak memiliki sorga yang kekal. Terima kasih ya Allah di sorga, mampukan hamba terus untuk menjadi pelayan-Mu di Bukit Harapan Surabaya ini, melakukan semuanya dalam berkat-berkat Tuhan lewat dukungan jemaat, keluarga, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Bersama tim multimedia yang terus bersinergi mempersiapkan video ibadah minggu rumah tangga Pelkat, juga renungan pagi. Mari Tuhan tolong berkati semua, bahkan juga ibadah Pelkat PA, Pelkat PT, Tuhan tolong berkati agar lewat semangat di multimedia ini benar sarana peribadahan kami tetap berjalan lancar dan baik, karena Tuhan ada memberkati semuanya. Semua alat yang digunakan, fasilitas yang ada, Tuhan pun berkati agar itu selalu menjadi sarana penunjang bagi kami untuk menyelesaikan tugas-tugas mulia ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk mahasiswa praktek yang akan memulai masa kerjanya di Bukit Harapan Surabaya dari September sampai Februari 2021. Tuhan tolong berkati saudari Lina agar dengan berkat Tuhan dia mampu menyelesaikan masa prakteknya ini dengan baik, dan dengan demikian dia boleh kembali ke kampus nantinya untuk menyelesaikan studinya menjadi seorang sarjana teologi, lalu dipersiapkan menjadi hamba Tuhan di gereja GPIB demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah,
kami yakin percaya kami semua sudah Engkau berkati. Karena itu kami tidak takut dan gentar melanjutkan kehidupan kami. Karena ketika Tuhan di pihak kami, tidak akan ada lawan kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Adapun persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diberikan ke kantor gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 sampai dengan 15.00. Yang kedua, dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GPB Bukit Harapan Surabaya dengan nomor rekening 1410010429348. Yang diberkati Tuhan, saya undang berdiri dan secara bersama mari kita ucapkan doa persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, mari kita mendengarkan warta jemaat. 1. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. 2.
informasi mahasiswa praktek. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode nomor 9832 /8 angka Romawi 20 MS.20 angka Romawi tertanggal 19 Agustus 2020 tentang permohonan mahasiswa praktek, maka GPIB Bukit Harapan Surabaya telah menerima mahasiswa praktek yang waktu pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan 5 Februari 2021. Pada kesempatan ini, kami mempersilahkan mahasiswa praktek untuk memperkenalkan diri. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diulina Agustin. Saya berkuliah di Fakultas Teologi UKDW semester 7. Orang tua saya berdomisili di Kalimantan Timur, Samarinda Seberang. Saya berterima kasih kepada Sinode, terlebih kepada Tuhan yang telah menerima saya dan menempatkan saya di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Saya juga berterima kasih kepada mentor yang bersedia membimbing saya, terlebih kepada seluruh jemaat GPIB Bukit Harapan, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 5, yang telah bersedia menerima saya untuk saya berpraktek di sini. Kiranya saya dapat berproses bersama dalam pelayanan di GPIB Bukit Harapan Surabaya, dan kiranya jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saudaraku, dengan berdiri kita bawa diri kita memasuki kehidupan yang Tuhan anugerahkan di sepanjang minggu yang akan kita tapaki bersama, dengan membawa firman Allah yang sudah kita terima lewat perenungan firman dalam ibadah saat ini. Mari saudaraku, dengan penuh syukur dan sukacita kita pergi dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan firman Allah yang telah kita dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia melimpahi kamu oleh kuasa Roh Kudus lewat berkat kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya, serta memberkati tim multimedia dalam karya layan hari ini dan sampai selama-lamanya.